Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Jalan Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai machine learning modeling pakai AutoML. Jadi nggak ada coding di sini. Ini ramah untuk pemula. Kalian ketik aja Azure ML di search bar. Nah, nanti klik yang logonya kayak ini ya, tabung di kimia-kimia gitu. Ini workspace-nya kita namanya tutorial 1 udah dibikin di video sebelumnya. Nanti saya cantumkan di deskripsi atau di playlist Azure kalian bisa cari. Klik Launch Studio. Kemudian di sini kita nggak pakai yang notebook, tapi pakai yang automated ML. Kita new ya. Yang di bawah adalah contoh dokumentasi. Kita new aja langsung. Job name-nya misalkan job tutorial 1 gitu. Kemudian create new ya. Atau boleh pakai existing kalau eksperimennya mau digabungin sama video sebelumnya. Kita create new aja. Misalkan automated tutorial gitu ya. 1. Kemudian deskripsinya nggak usah. Tag ini buat ngebillingnya biar gampang sih. Ini kita nggak perlu untuk tag ya. Jadi kemudian kita tasnya untuk klasifikasi ya. Datasetnya sama kayak kemarin soalnya. Ini belum ada ya. Datasetnya belum ke-detect karena apa namanya? Tidak support ya. Dataset yang support di sini itu harus dalam bentuk ML tabel. Ini tulisannya not supported. Jadi kita harus create new dataset pakai CSV yang kemarin kita download pakai di Kaggle gitu ya. Misalkan nama datasetnya classification task ya. Kemudian file. Nah, ini tipenya harus ML tabel ya atau tabular paling nggak bisa file path atau folder path. Jadi kita kasih nama misalkan classification task ML table. Kita next. Kita pilih yang from local ya, kita akan upload. Uploadnya ke blob storage ya, ini bucketnya, dan pakai yang workspace blob storage ya. Upload. Nah, ini kita upload yang CSV-nya di sini. Ini akan ada pesan error ya karena nggak ada ML tabel file. Ketika kita klik next, ini ada warning ya. Ya tadi ya, kita nggak bisa pakai dataset langsung CSV. Kita harus bikin satu file lagi di dalam folder tersebut. Jadi kita bikin aja, misalkan bikin txt baru, namanya ML tabel ya. Kita name ya. Nanti aja rename-nya deh. Kita tulis dulu. Jadi di sini sebutkan path di mana CSV-nya, kemudian delimited-nya apa. Misalkan delimiternya koma. Gitu doang sih. Baru kita kasih nama ML tabel. Nah, kemudian file yang ada di dalam folder ini selain kedua CSV tadi ya sama ML tabel harus dihapus. Harus kosong ya, bersih. Upload folder Azure ML tadi isinya cuma 2 file itu. Ini baru bisa dipakai nih. Jadi kayak gitu formatnya ya teman-teman ya untuk si AutoML sekarang ini. Bisa jadi di masa depan akan berubah ya. Karena ini version 2, nanti version 3 mungkin akan beda. Oke, ini cuma review doang, kita create langsung. Kemudian kita tunggu sampai selesai ya. Ini udah selesai. Kemudian kita coba pakai ini ya. Kita klik ya. Ini pilih, di select, next. Kemudian target kolomnya namanya kelas ya. Kalau teman-teman ingat yang kasus kemarin, pakainya kelas labelnya. Untuk limit, coba maksimum trialnya kita set 1 ya. Kemudian maksimum concurrent trial 1 juga, misalkan node-nya 1 aja, kita paling kecil aja ya biar murah ya. Untuk tutorial ini billingnya biar murah guys. Metric score-nya 0,5 aja, jadi nggak perlu bagus-bagus akurasinya. Kemudian eksperimen timeout-nya semenit atau biarkan aja kali ya, nggak usah kalau. Kemudian apa lagi ya yang perlu diubah? Ini train test split-nya 10% untuk data validasi ya, atau 20% lah. 10% aja ding, karena 10% lainnya akan digunakan untuk tes. Jadi 80% training, 10% validasi, dan 10% untuk tes. Ketika di next, ini pilih CPU, ini cari yang paling murah saja kalau saya ya. Karena tutorial bukan untuk production beneran. Kayaknya standar D1 ini paling murah 0,07. Ada lagi nggak ya? Ini ada yang lebih murah sih. D1 V2 sebenarnya dia.
Ya, 0,07, 0,06, 0,08 ya paling murah. Sekarang 0,07 aja deh, nggak apa-apa. Per hour itu, jadi murah sih. Kemudian submit. Ada error ya. Ternyata minimum trialnya itu harus 3. Oke, kita ikuti aja. Trialnya jadi 3, yang lainnya biarkan sama. Kita klik next ya. Next, terus submit. Bedanya cuma di sini aja sih, jadi 3 doang trialnya. Jadi ketika file ya nanti akan di try ulang ya sih sama si Azure ini. Ini belum started, kalau kita refresh ternyata udah running. Jadi kadang gitu ya teman-teman. Jangan lupa klik refresh biar tahu apakah udah running belum. Nah ini udah selesai dan ada warning nih. Karena threshold kita itu kayaknya kekecilan. Tapi nggak apa-apa. Kemudian kita lihat di data guardrails ini ada apa? Oh ini select ini ya, ngecekin ya si ML-nya. Kayak ada missing value enggak, terus cardinality-nya terlalu besar atau enggak. Ini jadi aman ya, inputnya enggak ada high cardinality fitur, ini no missing value, dan juga enggak ada imbalance data, jadi data kita balance antar dua kelasnya. Model terbaiknya like GBM ya, like gradient boosting. Kemudian apalagi ya, kita lihat di sini ada output, ini log ya. Nah, ini ternyata si modelnya Azure ML-nya membuat seperti kayak JSON configuration file ya. Kemudian ada PyFile. Nah, ini adalah AutoML modelnya ya. Ini panjang juga script yang di-generate sama si Azure. Enak ya, kita nggak bikin code sendiri, udah dibikinin. Kemudian di sini ada beberapa file juga, ada pickle nih. Ini pickle itu kan hasil training ya, model yang disimpan. Kemudian ada dataset juga yang bentuknya Parquet ya. Ada requirement.txt, udah lengkap lah intinya. Jadi seperti itu. Ini beberapa jobnya ya yang tadi dijalankan sama si AutoML. Oke, semuanya udah selesai sebenarnya. Oh, ini ada ini akurasi dan sebagainya. Ini ada matrix ya. Coba kita lihat. Akurasinya besar ya, 98%. Ya, karena datasetnya mungkin untuk latihan jadi gampang. Kemudian kita coba apa lagi ya? Mungkin deploy ya. Di mana ya tombol deploy-nya, kita cari. Back aja. Nah, ini buat register kalau nggak salah untuk kontainer ya. Oh, ini ada di bagian model. Nah, kemudian ini ada beberapa cara kita deploy yang real time ya. Kalau kalian merasa kecepatan, di back aja ya. Kemudian pilih virtual machine, ini cari yang paling murah lagi saya. Hemat ya. Jadi nanti ini kita bisa manggil endpoint-nya ya, pakai script kita ya nanti, atau di tes di sini juga bisa. Dan itu real time nanti. Kemudian endpoint name-nya default aja, biarkan. Kemudian deploy. Ini nunggu sekitar 15 sampai 20 atau 30 menitan, tergantung ini ya, besar kecilnya model kita. Ini saya percepat jadi udah selesai. Aslinya lama sih. Kita ke endpoint. Nah, di sini kita klik, coba lihat. Nah, meskipun tadi udah selesai, tapi tadi selesai bikin endpoint, belum kayak dijalankan endpointnya, dinyalakan ya. Nah, ini udah selesai baru succeeded ya. Ini pun lama ya, jadi saya percepat aja videonya. Kalian bisa ngetes di sini. Ini udah dikasih contoh cara inputnya. Ini punya dataset saya tadi kan buat nge-training. Nah, kita bentuk kayak gini. Ini ada kolom namanya apa dan value masing-masing kolomnya. Kita tes. Ini hasilnya true ya, artinya apa sih? Kelasnya 1. Jadi kan kelasnya 1 dan 0 nih ya. Coba kita cari yang 0 kelasnya ya, buat kita ngetes. Nah, ini ada banyak kelas 0 nih, kita ambil saja salah satu. Harusnya hasilnya false ya, karena kelasnya 0. Nah, berarti prediksinya benar. False atau 0. Ya, sesuai. Kita juga bisa panggil pakai beberapa bahasa ya, kayak JavaScript, bisa dipanggil pakai Python, C#, juga JSON ya. Oke, mungkin itu saja. Ya udah, jadi cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. Kita akan lanjut lagi pakai drag and drop method. Nah, ini juga tanpa ngoding nanti.
Tapi bedanya kalau di sini AutoML, kalau pakai drag and drop kita bisa milih modelnya sendiri. Dan urutan prosesnya, preprosesinya juga kita bisa milih sendiri, tapi tetap tanpa code. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.